Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Mulda Putri dengan NIM 11251195 dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Ekawati MPD. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Di sini ada pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat penggunaannya. Di Indonesia, fenomena penggunaan bahasa pergaulan atau yang sering disebut sebagai bahasa gaul telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Bahasa pergaulan ini muncul sebagai bentuk kreativitas linguistik yang mencerminkan identitas kelompok, solidaritas sosial, dan ekspresi diri dalam konteks interaksi sehari-hari. Kita lanjut ke rumusan masalah. Kita akan membahas pengertian dan karakteristik bahasa pergaulan. Yang kedua, perkembangan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang ketiga, dampak terhadap kemampuan bahasa Indonesia peserta didik, dan yang terakhir, strategi pembelajaran bahasa Indonesia dalam menghadapi fenomena ini. Nah, kita akan membahas tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, menjelaskan konsep bahasa pergaulan. Yang kedua, menganalisis perkembangan fenomena. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak terhadap peserta didik. Yang keempat, merumuskan strategi pengajaran efektif. Dan yang terakhir, kita akan membahas menambah wawasan dan menjadi referensi pembelajaran. Di sini ada pengertian bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan merupakan ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi tidak resmi atau informal, khususnya dalam interaksi sosial sehari-hari. Secara etimologis, istilah pergaulan berasal dari kata dasar gaul yang berarti bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, bahasa pergaulan dapat dipahami sebagai bahasa yang digunakan dalam konteks pergaulan atau interaksi sosial yang bersifat santai dan tidak formal. Selanjutnya, karakteristik bahasa pergaulan. Di sini ada 5 kata karakteristiknya. Yang pertama, dinamis dan cepat berubah. Yang kedua, banyak singkatan dan pemendekan kata. Yang ketiga, adopsi kosakata asing. Yang keempat, menggunakan metafora unik. Dan yang terakhir, kontekstual, yaitu hanya cocok digunakan situasi informal. Berikutnya yaitu perkembangan bahasa pergaulan. Yang pertama, era Prokem, yaitu 1970 dan sampai 1980. Selanjutnya era budaya pop, yaitu 1990 sampai 2000. Dan yang ketiga, era SMS dan alay, yaitu 2000 sampai tahun 2010. Yang keempat, era media sosial dari 2010 sampai sekarang. Dan yang terakhir, era TikTok dari 2020 hingga kini. Selanjutnya kita akan membahas dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, di sini kita akan membahas 4 macam. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kreativitas berbahasa. Yang kedua, membantu peserta didik memahami variasi bahasa. Yang keempat, melatih kemampuan code switching. Dan yang terakhir, menjadi bahan ajar kontekstual. Dan untuk dampak negatifnya, yaitu interferensi dengan bahasa baku. Yang kedua, menurunnya kemampuan menulis formal. Yang ketiga, munculnya kata tidak baku dalam karya ilmiah. Dan yang terakhir, penguasaan kosakata baku jadi berkurang. Di sini juga ada strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Ada 4 macam. Yang pertama, pendekatan sosiolinguistik. Yang kedua, menjadikan bahasa pergaulan sebagai bahan kajian. Yang ketiga, melatih code switching melalui role play. Dan yang terakhir, memanfaatkan media sosial secara positif. Di sini juga ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahasa pergaulan adalah ragam yang tidak baku yang digunakan di konteks informal. Dan yang kedua, bersifat dinamis, kreatif, dan mencerminkan identitas sosial yang memiliki dampak positif dan negatif. Yang terakhir, pendidikan perlu mengarahkan penggunaan yang tepat melalui strategi yang efektif. Di sini juga ada beberapa saran. Yang pertama, pendidik gunakan bahasa pergaulan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, peserta didik bijak menggunakan bahasa sesuai konteks. Yang ketiga, untuk orang tua, beri teladan bahasa baku di rumah.
Untuk pemerintah, lakukan pembinaan dan kampanye bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, akademisi, terus teliti perkembangan bahasa pergaulan. Udah. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.